Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagaimana yang biasanya kita sedikit mengingatkan ada kultum tausiah, mudah-mudahan bermanfaat, dan terkhusus pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Setidaknya yang perlu kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini ada 4. Yang pertama yaitu hati, ruhiyah. Yang kedua badan, jasadiah. Yang ketiga ilmu atau fikriyah atau sakufiyah. Yang keempat adalah harta atau maliyah. Jadi yang pertama yang harus disiapkan tentunya adalah hati. Sebab kalau hati sakit, tentu berat menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Kalau yang hatinya sakit, dia akan merasa terkekang. Tidak baca lagi makan di siang hari. Berat. Dah baca lagi ayat mudud. Mudud maksudnya. Mungkin dari bahasa Arab kalau mudud tu. Mudud. Ya, tidak bisa lagi berbuat bebas di siang hari bagi orang yang hatinya sakit. Nah, maka hati itu perlu dipersiapkan. Maka Bapak Ibu, kita di bulan Rajab tempo hari ada suatu peristiwa yang sangat agung yang disebut dengan Isra Mi'raj. Dan inti dari peristiwa itu adalah untuk menyebut perintah salat, dan jangan lupa peristiwa tersebut bisa diterima oleh iman. Makanya ketika peristiwa itu diceritakan kepada para sahabat dan orang-orang Quraisy, orang yang beriman bertambah keimanannya, tapi yang ragu-ragu menjadi hilang keimanannya. Di bulan Rajab itu Allah hendak menguji keimanan, dan kita diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Maka lihatlah perintah berpuasa di bulan Ramadan. Panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lihatlah, yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Tentu dengan rangkaian peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab, dengan iman yang semakin mantap, kemudian di bulan Sya'ban kita dilatih, diajak untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, maka insya Allah sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada orang yang beriman, diperintahkan berpuasa, maka kita akan mendapatkan suatu derajat yang muttaqin, sesuai dengan nama masjid kita ini, orang yang bertakwa. Nah, itu pakaian jelas dengan orang beriman. Maka hati harus dipersiapkan. Kita juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari 2 bulan yang lalu kita sudah mulai berdoa. Itu adalah untuk mempersiapkan hati. Karena apa? Karena hati yang sakit, maka dia akan berat melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kata Nabi, di dalam badan itu ada segumpal daging yang apabila dia sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya, dan apabila dia sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Apa itu? Ialah hati. Inna fil jasad mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila dia sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya,
dan apabila dia sakit maka sakitlah seluruh tubuhnya. Apa itu? Dialah qalbu, hati. Nah, penjelasan ini sangat erat kaitannya dengan menyambutnya datang bulan Ramadan ini. Maka itu kalau hatinya sehat, apa kata Al-Qur'an? Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu datang dari hati yang takwa. Kalau kita bergembira, kalau kita mengagungkan, antusias menyambut datangnya bulan Ramadan itu, maka dipastikan itu datang dari hati yang takwa. Subhanallah. Jadi memang kita pernah mendengar hadis man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Tapi hadis ini ternyata terdapat ikhtilaf. Tapi ayat Al-Quran tadi jelas. Surah Al-Had ayat 32 tadi. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, datang dari hati yang takwa. Nah, kalau yang hadis tadi, mungkin maknanya sama dengan seperti itu, bergembira. Tapi memang jadi permasalahan, alangkah lemahnya cukup gembira baik yang berRamadan, lah masuk surga lah itu, terhindar dari api neraka. Cukup nabo percon kau anak-anak muda kita. Ujupin ipin, ye Ramadan tiba, seolah-olah bergembira seperti itu sudah diselamatkan dari api neraka. Maka yang paling penting maksudnya bergembira di sini, kita itu sudah siap hati kita nyambut Ramadan ini. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kesiapan tadi, mohon diingat kembali, yang pertama disiapkan adalah hati, yang kedua jasad, tubuh. Jasad itu dipersiapkan untuk apa? Untuk supaya kita siap nanti melaksanakan segala rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau badan sehat, siap kita sholat tarawih 11 rakaat, kalau pacak 23 rakaat. Di Darul Mutakin masih cak lamu 11 rakaat. Nah, itu aku yang setuju itu. Bapak-bapak, kalau baca tambah lagi, bagus, 23 rakaat bagus. Nah, yang jelas memperbanyak ibadah sunnah. Terus jangan lupa bahwa bulan Ramadan itu termasuk bulan ibadah fisik. Maka ada puasa. Puasa menahan makan dari terbit fajar sampai matahari tenggelam, dari subuh sampai maghrib. Nah, kalau badannya sehat, maka insya Allah kita akan berpuasa dengan tenang, dengan nyaman. Bolehlah siapkan vitamin dari sekarang. Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban agar siap menyambut bulan Ramadan. Yang kedua tadi jasad. Yang ketiga fikriyah atau sakofiyah, ilmunya. Yuk kita masih punya kesempatan untuk memperdalam ilmu tentang bulan Ramadan, khususnya tentang puasa, amalan-amalan apa saja yang disunahkan ketika berpuasa. Jangan sampai bulan yang agung ini berlalu begitu saja. Nanti kalau kita ilmunya kurang, apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Begitu banyak orang yang berpuasa, tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang ada digawe ke. Ujung-ujungnya tidur sehari-harian puasa. Kapan dia mau ke ngapa tidur? An-naum shaim ibadah. Tidurnya wong puasa itu ibadah. Maka Bapak Ibu ketahuilah, kalau dia habis subuh tidur, kemudian bangun tidur lagi, kemudian dia bangun tidur lagi, maka ketahuilah dia adalah Mbah Surip. Karena kurang ilmu, nanti banyak berlalu begitu saja. Ada orang menganggap bulan Ramadan ini adalah cuma bulan puasa. Merugi sekali. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran tadi. Syahrul Ramadan
الذي أنزل فيه القرآن. Nah, bulan Ramadan turunkan Al-Quran. Kemudian di dalamnya itu, dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masih banyak lagi amalan-amalan yang lain. Nah, bulan Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Juga disebut dengan syahrus siam, bulan puasa. Disebut juga dengan syahrul Quran, bulan puasa, bulan Al-Quran. Juga disebut dengan syahrukan, syahrini. Tambahan aku yang tadi yang terakhir tadi. Yang pasti bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaan, keistimewaan. Dengan ilmu yang cukup, maka insya Allah kita akan meraih keutamaan tersebut. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang perlu dipersiapkan oleh seorang muslim, yaitu adalah maliyah, harta. Nah, harta ini penting dipersiapkan, tapi bukannya untuk supaya makan lemak sahur atau lemak berbuka. Bukan harta itu untuk beli baju-baju yang paling bagus, untuk lebaran, bukan. Jadi harta itu dipersiapkan untuk supaya memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Lalu bolehlah dipersiapkan, kita kan sudah diberikan kesempatan nih bagi buruh, bagi petani, 11 bulan kita tidak puasa, artinya bisa selama 11 bulan itu mempersiapkan mencari harta sebanyak-banyaknya. Di bulan Ramadan dikurangi durasi bekerjanya, bukan berarti bermalas-malasan. Ingat tadi, puasa itu adalah puasa ibadah khusus. Ibadah yang hanya diketahui oleh Allah dan yang melakukannya itu. Maka apa kata Nabi? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap amal ibadah itu untuknya, kata Allah, kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Maksudnya apa? Jadi puasa itu tergantung dengan yang melaksanakannya. Kalau dia bermalas-malasan, maka dipastikan kecil pahalanya. Dan kalau dia bersungguh-sungguh dalam puasa, maka pahalanya tak terbatas. Maka kita berusaha puasa berkualitas, bukan puasa yang formalitas. Sebab puasa yang berkualitas, pahalanya tak terbatas. Nah, ingat tadi, harta tadi persiapkan. Tapi memang bolehlah harta itu disiapkan untuk supaya semangat ibadah. Belilah peci baru, beli sarung, gamis, ibu-ibu beli mukena baru. Bapak-bapak jangan, ini peci lah karatan, lah keriting kiri kanan, sarung, langgulung-gulung macam ini, jarang tak berganti. Ibu-ibu mukena lah tayangin lah kuning kalau tak ganti-ganti. Gila, kamu ke mall timbang bagus, kondangan timbang bagus, betul? Ya, untuk ke masjid, untuk Allah, itu yang paling buruk dipakai. Ya. Nah, ingat tadi ada 4 hal. Yang pertama, ruhiyah, hati. Yang kedua, jasadiyah, badan. Yang ketiga, sakofiyah, ilmu. Yang keempat, maliyah, harta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan bulan Ramadan, berjumpa kita dengan bulan Ramadan dengan penuh semangat, dan mudah-mudahan kita diterima ibadah kita di bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.